Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi kali ini tentu saja dengan pembahasan preview antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam besok. Ya main di GBK, main dua leg kan. Main di Indonesia dulu, baru nanti main di Vietnam di semifinal AFF 2022. Jadi sebelum gue masuk ke pembahasannya dan menjawab thumbnail dan juga caption, gue mau mengingatkan kembali kalau ini adalah forum Timnas. Jadi kalian juga bisa memberikan diskusi juga di kolom komentar. Kalian nonton sampai habis. Dan kalau kalian punya pendapat lain atau kalian mungkin setuju, kan bisa di komen di kolom komentar. Pasti gue akan jawab semua ya, karena ini namanya forum Timnas ya. Namanya forum, pasti ada tanya jawab. Kalian bisa juga memberikan pendapat yang berbeda. Nggak ada masalah menurut gue. Itu justru bagus, karena gue juga masih belajar banyak ya dari kalian juga. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sebelum gue bahas kemungkinan, kita bahas dulu dari head to head. Ya, Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Ini gue ambilnya dari salah satu web sepak bola, SofaScore. Dari 2012 ya praktis, pertemuan kita dengan Vietnam main di AFF, International Friendly Match, bahkan sampai di World Championship Qualification AFC, kualifikasi Piala Asia pun relatif imbang. Ya, relatif imbang walaupun Vietnam sedikit di atas kita, karena Vietnam menang, kalau gue lihat di sini menang 3 kali, sedangkan Indonesia menang 1 kali. Sisanya itu kebanyakan imbang, 0-0, 2-2 2016. Terus 2016 lagi 2-2 di friendly match, di 2014 2-2, di 2012 2 kali 0-0. Ya, jadi cukup imbang lah, cukup imbang secara head to head. Ya, dibandingkan kita dengan Thailand kan cukup jauh perbedaan head to headnya. Nah, baru kita bahas ke apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Sinteyong. Ya, kalau gue melihat berdasarkan fase grup aja ya, karena gue lihat banyak perbedaan dia. Kalau kita ambil parameternya AFF 2021 atau kualifikasi Piala Asia, terlalu jauh. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ada beberapa pemain yang gue bilang mainnya bagus di 2021, mainnya bagus di kualifikasi Piala Asia, di AFF kali ini flop. Sehingga kita tidak bisa menjadikan parameter di turnamen sebelumnya untuk dijadikan parameter di turnamen ini, karena berbeda sekali. Ya, jadi gue ambil berdasarkan fase grup. Ya, kalau gue lihat dari fase grup, apa yang harus dilakukan oleh Sinteyong untuk bisa memenangkan pertandingan ini adalah dengan mencadangkan pemain-pemain yang flop. Itu yang gue bilang berkali-kali juga. Ya, tidak usah pedulikan nama besar yang dimiliki oleh pemain. Kalau memang dia tidak menunjukkan kualitas yang mereka harus tunjukkan sebagaimana mestinya, cadangin. Sesimpel itu. Contoh, ya, Arhan. Dari fase grup, gue nggak melihat Arhan di level Arhan di mana 2021 dia luar biasa. Gue kemarin mungkin satu momen di mana dia lempar dari jarak jauh, udah that's it. Itu pun dari situasi lempar ke dalam. Dari situasi gameplaynya, permainannya, crossingnya, defense-nya bolong. Gue ingat pada saat lawan Thailand kita kebobolan, itu posisi Arhan itu nggak tahu kemana. Ya, sehingga di cover oleh Kambuaya. Jadi Arhan pun flop. Terus Asnawi pun demikian, mainnya ancur-ancuran sepanjang fase grup. Itu juga harus dicadangkan. Karena untuk apa? Ini turnamen, ini bukan kompetisi yang dimana oke, lu berikan kepada pemain lain, pemain ini kesempatan terus, nanti motivasinya nanti secara performa akan balik lagi seiring dengan pertandingan demi pertandingan dia diberikan kesempatan. Enggak. Turnamen ini adalah satu pertandingan bisa menentukan hasilnya. Lu lolos atau lu pulang. Ini yang menjadi problem. Ya, ketika lu turnamen, lu pilih pemain-pemain yang memang lagi perform, sehingga pertandingan-pertandingan itu lu bisa menangkan. Karena ini berbeda. Kalau lu dapatkan 3 poin di liga, ya lu kalah dapat 0 poin, menang dapat 3 poin, masih ada pertandingan-pertandingan lain. Kalau di turnamen beda ceritanya. Ini death match. Lu kalah, lu gugur. Jadi nggak bisa lu berjudi dengan dia main jelek di fase grup, gua harapkan nanti ke knockout dia mainnya bagus. Gak bisa lu harapkan seperti itu. Ya, walaupun dia punya nama besar, walaupun dia punya kontribusi yang cukup besar di turnamen sebelumnya, still kalau dia tidak perform, cadangkan Asnawi, Egy, Witan. Oke, Witan masih so-so, tapi kayak Egy, Sadil,
itu harus dicadangkan menurut gue. Bahkan Kambuaya kalau menurut gue itu harus dicadangkan. Bukan karena mereka jelek, enggak. Tapi mereka sedang flop di turnamen ini. Dan lu tidak bisa berjudi bahwa pemain ini akan bagus tiba-tiba di fase knockout dengan permainan berdasarkan fase grup. Itu yang menurut gue harus dilakukan Sinteyong kalau dia mau menang, kalau Indonesia mau menang. Ya jadi berani, cadangin aja pemain-pemain yang memang nggak perform. Berikan kesempatan kepada pemain-pemain lain yang sebenarnya perform ketika diberikan kesempatan, walaupun sering dari bangku cadangan. Kayak Yakob Sayuri, kayak Edo. Itu mainnya lebih bagus gitu ketika dia diberikan kesempatan mau 10-15 menit babak kedua, tapi dia perform. Dia menunjukkan bahwa dia ingin sekali membela timnas kita, ingin sekali membawa timnas kita menjadi juara. Ini yang gue tidak lihat dari pemain-pemain yang tadi gue sebut yang flop. Ya, Marcelino layak diberikan kesempatan. Bahkan pemain kayak Ramadan Sananta itu tidak diberikan kesempatan. Harus diberikan kesempatan kalau menurut gue. Ya, supaya pemain-pemain yang lain, pemain-pemain yang sudah merasa dirinya besar, ini ngaca bahwa lu itu bukan pilihan, lu tidak bisa selalu jadi starter. Ya kalau lu jelek, lu akan jadi cadangan. Nah itu yang menurut gua harus dimanfaatkan, harus dilakukan oleh Sinteyong kalau Indonesia mau menang. Nah lalu apa juga yang harus dilakukan oleh pemain? Ya seringkali gua bilang, efektivitas, jangan buang-buang peluang. Kita lawan Vietnam nanti tidak akan mendapatkan banyak peluang seperti kita menghadapi Brunei, menghadapi Kamboja, bahkan Filipina. Pasti akan lebih sedikit dan kemungkinan akan lebih banyak dari counter attack. Nah, bagaimana caranya dari sedikit counter attack, dari sedikit peluang yang kita dapatkan, kita bisa menang lawan Vietnam? Ini kan soal efektivitas. Nah, yang menjadi problem adalah efektivitas ini yang menjadi masalah nomor 1 dari timnas kita. Di mana banyak sekali peluang, setiap pertandingan ada aja momen di mana peluang yang harusnya 99% gol tidak menjadi gol. Nah, semoga di fase knockout pemain ini sadar dan pemain ini terus mungkin memperbaiki gua nggak tahu lah apa yang harus dilakukan oleh pemain. Mungkin secara psikologis itu penting sekali bahwa jangan sampai terulang. Karena Sinteyong pun sudah bilang bahwa setiap pertandingan dia sudah ngingetin jangan buang peluang, tapi selalu terulang. Berarti kan itu di pemainnya, masalahnya di pemainnya. Ya. Dan selain efektivitas, egoisnya ini harus diredam. Main untuk tim, main untuk keperluan negara, bukan untuk keperluan pribadi. Jangan ngincer man of the match, jangan ngincer top score nggak jelas itu pemain terbaik, nggak jelas. Yang penting tim lu juara, yang penting negara lu juara, itu yang nomor 1 harusnya. Jadi mindset para pemain itu, kalau gue lihat ada beberapa pemain gue nggak mau sebut yang merasa dirinya harus cetak gol, berlomba-lomba untuk menjadi pemain terbaik, harus gocek 5 pemain untuk mendapatkan sorotan dari supporter. Bahkan kemarin sore itu selebrasinya Marcelino kan di post oleh Richarlison. Gue bilang apa bangganya? Serius, apa bangganya? Ya gue bukan meremehkan golnya atau selebrasi ya, enggak. Tapi sebegitu receh supporter kita bahwa pemain kita di repost oleh Richarlison terus bangga. Gue nggak ngerti di mana bangganya. Gue bangga kalau Indonesia juara, sesimpel itu. Bukan pemain ini di post ini. Kita itu udah sering didapatkan atensi dari media luar. Tapi apa progresnya? Nggak ada. Juara pun nggak pernah di AFF. Terus mau banggakan apa? Nah itu yang harus diubah. Mindset itu yang harus diubah. Ya kepentingan tim itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan pemain sendiri, ego pemain. Kalau komponen-komponen yang tadi gue bilang bisa dilakukan oleh timnas kita, ada kemungkinan timnas kita akan menang lawan Vietnam dan bisa lolos. Terutama nanti besok mainnya di GBK. Ini harus dimanfaatkan. Main di kandang dengan dukungan supporter yang gue rasa hampir akan full house. Masa lu akan mengecewakan supporter? Kan harusnya nggak begitu. Ya itu motivasi tambahan yang menurut gue bisa menjadi parameter bahwa ya timnas kita bisa menang kalau lawan Vietnam. Jangan punya parameter bahwa timnas kita ini akan kalah, pasti kalah. Enggak. Ya kita bisa menang asal tadi yang sudah gue jelaskan panjang lebar itu dilakukan dari Sinteyong maupun dari pemain. Oke, secara strategi nggak ada yang salah dari Sinteyong. Dia sudah menerapkan apa yang sesuai dengan kapasitas pemain. Tinggal komponen-komponen non teknis, lebih ke non teknis dari pemain maupun dari dirinya sendiri, dari pelatih yang harus diperbaiki dan juga dievaluasi terus-menerus.
Oke, segitu dulu, nanti kita lihat seperti apa jalannya pertandingan dan tentu saja akan gue buat reviewnya. Salam sepak bola.